Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C02304. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul Konsep dan Pemahaman Akuntansi Pajak dari Pendapatan Penghasilan dan Penjualan Pajak. Klasifikasi pajak atas penghasilan menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. Klasifikasi atas penghasilan pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dibagi berdasarkan jenis wajib pajak dan sumber penghasilan. Secara umum, pajak penghasilan PPh utama diklasifikasikan menjadi PPh orang pribadi dan PPh badan. PPh orang pribadi dikenakan atas penghasilan yang diterima individu, sedangkan PPh badan dikenakan atas penghasilan badan usaha atau perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Klasifikasi pajak atas penghasilan menurut ketentuan perpajakan di Indonesia. Tarif penghasilan pajak untuk orang pribadi di Indonesia tahun 2025 bersifat progresif berdasarkan jumlah penghasilan tahunan sebagai berikut. Yang pertama itu penghasilan sampai dengan 60 juta per tahun dikenakan tarif 5%, penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, penghasilan di atas 250 juta dikenakan tarif 25%, penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%, penghasilan 5 miliar dikenakan tarif 35%. Jenis-jenis penghasilan yang termasuk objek pajak dan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan atau PPh. Jenis-jenis penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak dan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PPh di Indonesia ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berikut adalah beberapa jenis penghasilan yang menjadi objek pajak PPh. Yang pertama itu ada penggantian atau ketidakseimbangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan kompensasi lainnya. Yang kedua hadiah atau penghargaan. Yang ketiga laba usaha atau keuntungan bisnis. Yang keempat itu ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, misalnya properti atau saham. Lalu yang kelima itu ada bunga termasuk bunga deposito, obligasi, premi, diskonto, dan ketidakseimbangan atas jaminan pengembalian utang. Lalu yang keenam itu dividen dari perusahaan. Dan yang ketujuh royalti, hak cipta paten, atau hak keyakinan intelektual lainnya. Dan yang terakhir itu ada sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Kategori penghasilan yang bukan merupakan objek pajak beserta alasan pengecualiannya menurut peraturan perundang-undangan. Kategori penghasilan yang dirangkai sebagai objek pajak penghasilan atau PPh di Indonesia alias penghasilan yang bebas dari pajak mencakup beberapa kelompok dengan dasar yang diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Berikut beberapa kategori utama penghasilan yang mengancam serta mendasarnya. Yang pertama itu ada penghasilan di bawah penghasilan tidak dikenakan pajak, yang itu berupa wajib orang pajak pribadi yang memiliki penghasilan di bawah 54 juta per tahun atau tidak dikenakan PPh. Dasar PP nomor 55 tahun 2002 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Yang kedua itu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun. Yang pertama itu dikecualikan dari kewajiban membayar PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Lalu yang kedua itu dasar PP nomor 55 tahun 2022 serta turunan UU harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP nomor 7 tahun 2021. Yang ketiga itu ada pegawai dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 10 juta per bulan di sektor tertentu, misalnya sektor pariwisata, alas kaki, tekstil, furnitur, dan barang kulit. Yang pertama itu pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan ini ditanggung pemerintah sehingga pekerja ini tidak dikenakan pemotongan pajak secara langsung. Yang kedua dasar PMK nomor 10 tahun 2025 tentang pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, kesimpulannya, konsep dan pemahaman akuntansi pajak atas pendapatan, penghasilan, dan penjualan merupakan aspek penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui penerapan akuntansi pajak yang tepat, setiap transaksi pendapatan dan penjualan dapat dicatat, diakui, serta dilaporkan secara benar sesuai standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Penghasilan yang menjadi objek pajak harus diidentifikasi dengan jelas
Demikian pula penghasilan yang dikecualikan atau bukan objek pajak agar tidak menimbulkan kesalahan perhitungan kewajiban perpajakan. Baiklah, segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.